Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikhwan Akhwat Fillah. Di video ini akan menjelaskan keterkaitan surah Ali Imran ayat 139 dengan sikap percaya diri. Yuk kita simak videonya. Kenapa percaya diri itu penting? Karena kepercayaan diri itu merupakan aspek kepribadian manusia yang penting untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya, dan jika tidak memiliki kepercayaan diri, akan timbul banyak masalah. Nah, dengan adanya rasa percaya diri, maka seseorang akan mudah bergaul. Contohnya ketika menghadapi orang yang lebih tua, lebih pandai, maupun lebih kaya. Mereka tidak malu dan canggung. Mereka tuh akan berani menampakkan dirinya secara apa adanya, tanpa melebih-lebihkan maupun menutup-nutupi kekurangannya. Telah dijelaskan pula dalam surah Ali Imran ayat 139. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Menurut ahli psikologi Sigmund Freud, kepercayaan diri adalah satu tingkatan rasa sugesti tertentu yang berkembang dalam diri seseorang, sehingga ia merasa yakin dalam berbuat sesuatu. Ini menjadi aspek penting dalam kepribadian manusia untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Menurut Tantawi, dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Menurut pandangan Islam, Al-Quran sebagai rujukan pertama juga banyak membahas tentang rasa percaya diri. Dalam surah Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." Rasa percaya diri dapat ditumbuhkan melalui ma'rifatun nafsi, yaitu sikap untuk mengenal diri sendiri. Seorang muslim yang percaya diri hendaknya tidak berputus asa dan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berikhtiar kepada Allah dan meyakini bahwa semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Menurut Ayat Mamlu'ah, dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Percaya Diri dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 139, rasa percaya diri sejatinya dapat membawa manusia pada jalan kebenaran. Orang yang mempunyai sifat percaya diri sudah jelas dalam Al-Quran disebut sebagai manusia yang tidak mempunyai rasa takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai rasa sedih. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri menurut teori psikologi dan menurut pandangan Islam pada dasarnya adalah sama. Hal ini berdasarkan pada konsep percaya diri yang merupakan implementasi dari keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam berbuat sesuatu, yang mana pada tingkatan ini seseorang tidak akan mudah untuk merasa putus asa, sehingga akan senantiasa mengharapkan rahmat Allah yang dalam hal ini biasa disebut ikhtiar, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Tafsir Surah Ali Imran ayat 139. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menghibur hati kaum mukmin, "Janganlah kalian bersikap lemah," yakni janganlah kalian menjadi lemah dan patah semangat karena apa yang baru kalian alami. Dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Maksudnya, akibat yang terpuji dan kemenangan pada akhirnya akan kalian peroleh, wahai orang-orang mukmin. Yang kedua yaitu tafsir As-Sa'di. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan pada tubuh justru akan menambah musibah pada diri kalian dan akan menjadi faktor pembangkit kemenangan bagi musuh kalian atas diri kalian. Akan tetapi, kuatkanlah hati kalian dan tegarkan. Lalu buanglah kesedihan darinya hingga kalian kuat dalam memerangi musuh kalian. Nantinya, ia tidak akan lagi takut kepada manusia, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak khawatir dengan pendapat negatif, hasutan yang menjatuhkan, serta hinaan yang merendahkannya.
karena semua yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Ia memberi semangat kepada mereka agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang kafirlah yang lekas berputus asa. Diriwayatkan pada suatu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menghinakan diri kalian sendiri." Para sahabat bertanya dengan rasa heran, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin kami akan menjadikan diri kami sendiri hina?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang mengetahui bahwa ada sebuah perintah Allah yang wajib dia sampaikan kepada orang banyak, namun dia tidak menyampaikannya. Terhadap orang yang seperti ini, pada hari kiamat kelak Allah akan bertanya, 'Apa yang telah menyebabkanmu tidak menyampaikan hal ini dan hal itu?' Ia menjawab, 'Rasa takut terhadap manusia.' Allah kemudian berkata, 'Kepadakulah engkau lebih pantas untuk takut.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari permasalahan tersebut, sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk membuat diri kita lebih percaya diri. Yang diantaranya, 1. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pernahkah kalian membandingkan diri dengan orang lain? Untuk meningkatkan rasa percaya diri, mulai sekarang berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Sebaiknya tanamkan dalam diri sendiri bahwa hidup bukanlah sebuah kompetisi. Dengan membandingkan diri dengan orang lain, tentu saja membuat diri kita merasa iri. Perilaku tersebut bukan hal yang baik dan Allah pun tidak menyukai orang yang iri. Apabila merasa iri karena hal fisik, sebaiknya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Kemudian, pada urusan pencapaian, ingatlah bahwa Allah akan memberikan rezeki pada hambanya sesuai porsinya. Yang kedua, yaitu menerima keraguan diri. Bagi yang sering merasakan keraguan dalam diri, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Bahkan, bagi orang yang sudah berpengalaman sekalipun. Sebetulnya, kita tidak harus 100% percaya diri sebelum melakukan sesuatu. Ada baiknya, sebelum melakukan sesuatu, mulailah dengan niat yang baik dan baca basmalah agar Anda tidak merasa tergesa-gesa. Menerima keraguan bukan berarti melakukan suatu kegiatan tanpa persiapan. Kita harus tetap memahami yang akan dijalani dengan tetap merangkul keraguan diri sendiri. Yang ketiga yaitu persiapan dan pemahaman yang matang. Ada hal yang harus kita ingat. Yakinlah bahwa sesuatu apapun yang memudahkan merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kemudahan dan melancarkan segalanya. Jadi tetap ikhtiarkan dan pasrahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat yaitu melakukan muhasabah diri. Dengan bermuhasabah diri akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Mengapa? Karena bermuhasabah diri akan membantu kita untuk merenungkan suatu hal. Contohnya, Anda membuat kesalahan atau kegagalan, sehingga sering menurunkan rasa percaya diri. Dengan memperbanyak muhasabah diri, Anda mampu mengoreksi kegagalan atau kesalahan yang pernah diperbuat. Sebetulnya, hal tersebut memang manusiawi, akan tetapi sebaiknya jangan berlarut-larut. Anda harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Maka itu, bermuhasabah dirilah dengan meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa memberikan apa yang kita inginkan. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri menurut teori psikologi dan menurut pandangan Islam pada dasarnya adalah sama. Seseorang tidak akan mudah untuk merasa putus asa, sehingga akan senantiasa mengharapkan rahmat Allah yang atau disebut ikhtiar, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dengan cara yang terbaik untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi teman-teman, jangan sampai bersikap lemah dan bersedih hati lagi ya. Yuk kita bangun rasa percaya diri kita. Terima kasih sudah menonton videonya.